Pandel nih. Para korban investasi bodong berkedok koperasi, yaitu Koperasi Niaga Mandiri Sejahtera Indonesia atau NMSI, masih terus berusaha memperjuangkan hak-hak mereka, berharap uang mereka kembali dan para pelakunya dipenjara. Salah satu korban dugaan investasi bodong Koperasi NMSI yang berpusat di Kediri, Jawa Timur, meneriaki Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo yang sedang melakukan rapat dengar pendapat atau RDP di Komisi 3 DPR RI Rabu 12 April 2023. Tolong berikan waktu saya suara, Pak. Tolong Baris Krim perhatikan, Pak. Perhatikan, Pak. Jangan yang semua dilaporkan. Uang rakyat untuk bayar kalian. Uang rakyat untuk bayar kalian. DPO itu diterbitkan untuk apa? 2 tahun pada sebuah tergantung-gantung. Jangan memaparkan cuma yang manis-manis, ya Allah. Jangan menipu. Jangan cuma mencetak, Pak. Kami 2 tahun berjuang, Pak. Kami tidak main-main ini, Pak. Untuk apa kalian mendengarkan 1 jam lebih memaparkan yang manis-manis? Mana wartawan saya akan ngomong. Dibuat-buat, Pak. Ya Allah. Di luar, Pak. Saya pengen ngomong. 2 tahun lebih, dan ini terus berulang penipuannya. Mana tanggung jawab Pak Polri? Mana untuk apa Polri manis-manis untuk apa? Dia meneriaki Kapolri Listio Sigit yang hanya melaporkan kinerja yang manis-manis saja di depan para anggota DPR. Tetapi Kapolri terkesan tidak mau menangani atau menuntaskan kasus investasi bodong NMSI yang memakan korban puluhan ribu orang. Kerugian para korban diprediksi bisa mencapai 1 triliun lebih. Korban dugaan investasi bodong itu terus berteriak sambil mengacung-acungkan berkas bukti-bukti dugaan penipuan yang dia miliki untuk ditunjukkan langsung ke Kapolri, sambil terus berteriak-teriak ke arah Kapolri Listio Sigit. Para korban dugaan penipuan investasi bodong Koperasi NMSI ini seakan sudah buntu dalam memperjuangkan hak-haknya. Sudah ada banyak hal yang mereka lakukan untuk mencari keadilan agar uang para korban bisa kembali atau setidaknya para pelakunya dipenjara. Pertama, demo berhari-hari di kantor Koperasi NMSI. Namun hasilnya para korban ditinggal pergi begitu saja oleh para pengurus koperasi. Kedua, melaporkan hingga beberapa kali demonstrasi ke Mapolres Kediri Kota, Jawa Timur. Namun hasilnya para korban merasa seakan hanya dipingpong, tidak ada hasil apapun. Pemeriksaan laporan di Polres Kediri Kota ini kini terkesan menguap. Tidak jelas jeluntrungnya, mungkin karena merasa jengkel, seakan terjadi jalan buntu. Lapor polisi seakan tidak pernah ditanggapi secara serius, belum pernah diselesaikan oleh polisi secara tuntas. Akhirnya para korban itu memanfaatkan momen rapat dengar pendapat antara Kapolri Listio Sigit dengan DPR RI. Mereka ingin melapor langsung ke Kapolri dengan berteriak-teriak di gedung DPR RI, meminta agar kasus dugaan penipuan investasi bodong NMSI diusut. Kalau perhatikan ini investasi bodong, korbannya ribuan, LP-nya sudah 2 tahun lebih. Tapi apa? Jalan di tempat. Ya Allah. Astagfirullahaladzim. Ribuan korban kami, hampir 500 miliar. Kemudian berulang dengan PT MBM, 800 miliar. Mana tanggung jawab Kapolri? Mana namanya institusi Polri? Kami seperti mencari sarap di tengah lautan. Keadilan di negeri ini mana? Ya Allah. Soal apa, Ibu? Ini investasi bodong koperasi. Pertama kami NMSI korbannya 8.000 orang, 500 miliar kerugian. Koperasi resmi terdata di Kemenkumham. 2 tahun LP kami di Polda Jatim, di Polres Kediri, di Polres Madiun. Tidak ada penyelesaian. Nah,
Mana? Jangan memaparkan yang manis-manis. Kami ini masyarakat yang membayar kalian di ruang rapat itu kami. Mana keadilan? Kalian cuma memaparkan yang manis-manis. Apapun siapapun bisa. Ini kami rakyat yang membayar mereka. Mana keadilan? 70% katanya. Kita paling naik. Tapi bagi kami 8.000 lebih korban MSI, 30 lebih korban PTB. Kita paling nol. Naik besar. Di Kediri sendiri, kasus dugaan investasi bodong berkedok koperasi NMSI ini memunculkan sejumlah isu tidak sedap. Pertama, ada isu tentang dugaan adanya oknum polisi yang terlibat menjadi backing atau terlibat investasi bodong ini. Diduga ada oknum yang menerima setoran atau aliran dana dari koperasi NMSI. Kedua, laporan-laporan para korban koperasi NMSI ke polisi, misalnya di Polres Kediri Kota, tidak pernah ditindaklanjuti sampai tuntas. Terkesan dibiarkan begitu saja, sehingga kasusnya belum ada yang sampai ke persidangan. Selain itu, sempat beredar video bahwa NMSI pernah melakukan sosialisasi di apel polisi. Kalau kita memang budidaya, kita betul-betul kita olah. Dan ini sudah membuktikan dari salah satu anggota dari kepolisian juga dari Trenggalek, itu setiap bulan mendapatkan hasil panen sekitar 10 juta. Ketiga, sejumlah orang yang diduga terlibat langsung para pengelola koperasi NMSI kini dikenal sebagai Crazy Rich, orang kaya raya. Kekayaannya gila-gilaan, menjadi miliuner dadakan. Sampai sekarang masih terlihat tenang-tenang saja, bebas berkeliaran di luar tanpa tersentuh polisi. Benarkah dugaan investasi bodong koperasi NMSI dibackingi oleh oknum polisi, sehingga laporan para korban tidak ditindaklanjuti secara tuntas? Akankah langkah korban dugaan investasi bodong koperasi NMSI dengan meneriaki Kapolri Listio Sigit kasusnya akan ditindaklanjuti? Mungkinkah dugaan investasi bodong koperasi NMSI ini melibatkan mafia? Kita tunggu perkembangan selanjutnya. Jangan sampai kita ini menganggap Polri melindungi investasi bodong.